Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ayudia Nuranisa. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi untuk memenuhi tugas kuliah saya. Sebelum kita lanjut ke materi, teman-teman jangan lupa like video ini, komen, dan subscribe karena itu gratis. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ayudia Nuranisa dengan NIM 11910320442. Saya berasal dari kelas 3B Administrasi Pendidikan dengan jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, tujuan saya membuat video kali ini untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester saya dengan mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan yang dibimbing oleh Ibu Suci Habibah MPD. Judul yang saya ambil kali ini yaitu Problematika Pemerataan Pendidikan. Baiklah, langsung saja kita simak materi berikut. Check it out! Baiklah, materi kita kali ini yaitu tentang problematika pemerataan pendidikan. Sebelumnya, teman-teman udah tahu belum apa sih yang dimaksud dengan pemerataan pendidikan itu? Nah, pemerataan pendidikan adalah suatu proses, cara, ataupun perbuatan melakukan pemerataan terhadap pelaksanaan pendidikan. Nah, pelaksanaan pendidikan yang merata adalah pelaksanaan program pendidikan yang menyediakan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh warga negara Indonesia untuk memperoleh pendidikan. Nah, dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan ini ada 3 faktor penting yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu kesempatan belajar atau sekolah. Yang kedua, mutu atau kualitas pendidikan, dan yang terakhir yaitu tentunya akses yang merata bagi pendidikan di Indonesia. Adapun dasar pemerataan pendidikan di Indonesia terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tepatnya di Pasal 5 Ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Menurut Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerataan pendidikan ini terdapat visi dan misi yang biasa disebut dengan 6K. Apa aja sih 6K itu? Yaitu ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, kepastian atau keterjaminan, dan yang terakhir yaitu kelestarian. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemerataan pendidikan di Indonesia. Kita bagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, kita bahas faktor internal dulu. Di faktor internal ini ada manajemen yang sentralistik. Maksudnya yaitu terjadinya sentralisasi yang berlebihan pada pemerintah pusat hampir pada semua aspek manajemen pendidikan. Adanya ketidakpercayaan timbal balik antara otoritas pusat di satu pihak dengan pihak daerah yang menjadi kendala utamanya. Faktor internal lainnya yaitu mekanisme pendanaan oleh pemerintah. Maksudnya adalah dana pendidikan yang bersumber dari pemerintah disediakan melalui alokasi langsung dan mekanisme kompetitif untuk proyek-proyek investasi, alokasi tambahan untuk anggaran rutin, dan usulan kegiatan yang didasarkan atas pendapatan lembaga pendidikan. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan pemerataan pendidikan di Indonesia, yang pertama yaitu globalisasi. Seiring berjalannya waktu, muncullah paradigma baru dalam lingkungan pendidikan nasional yang berkenaan dengan penyelenggaraan proses pendidikan nasional. Yang kedua yaitu perkembangan ekonomi nasional. Dunia pendidikan harus cermat dalam mengamati dan memantau perkembangan ekonomi nasional agar secara terus-menerus dapat meningkatkan relevansinya. Yang ketiga yaitu politik. Nah, pendidikan ini merupakan salah satu alat untuk mempersatukan bangsa dalam mewujudkan tujuannya
yaitu meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa seperti yang tertera di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang keempat yaitu sosial budaya. Strategi pendidikan harus mampu menghindarkan diri dari meniru budaya yang secara historis asing bagi pendidikan di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu teknologi. Nah, siklus waktu teknologi ini lebih cepat dari siklus pendidikan karena semakin hari teknologi ini semakin canggih, bukan? Selanjutnya yaitu permasalahan pemerataan pendidikan yang sering kali terjadi di Indonesia. Nah, di sini saya akan menyebutkan 4 permasalahannya yang sering kali terjadi di negara kita. Nah, salah satunya yaitu wilayah Indonesia yang luas dan kondisi jalannya kurang memadai. Selanjutnya yaitu keadaan geografis yang jauh dan terpencil. Nah, karena daerahnya ini terpencil, otomatis transportasi umumnya pun kurang memadai. Nah, hal ini juga menyebabkan sarana dan prasarana yang masih kekurangan di beberapa sekolah yang terpencil. Ada beberapa dampak dari permasalahan pemerataan pendidikan di Indonesia. Nah, salah satunya yaitu pelaksanaan pemerataan pendidikan di Indonesia ini tidak terpenuhi secara maksimal, dan ada beberapa desa yang tidak terjangkau oleh pendidikan, serta masih ada beberapa sekolah yang mengalami kesenjangan dalam ketersediaan sarana dan prasarananya. Lalu bagaimana sih upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini? Nah, di sini saya akan menyebutkan 3 solusi yang dapat diupayakan oleh pemerintah dalam mengatasi problematika pemerataan pendidikan di negara kita. Nah, yang pertama yaitu pemerintah diharapkan untuk mempertimbangkan kondisi wilayah dan geografis di negara kita. Nah, selain itu, sekolah-sekolah jarak jauh ataupun sekolah satu atap juga diperbanyak agar masyarakat yang berada di daerah jauh, terpencil juga dapat merasakan pendidikan. Yang terakhir yaitu pemerintah diharapkan memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar mengikuti pendidikan dasar dan memberikan bantuan dana pendidikan yang adil bagi masyarakat yang tidak mampu. Baiklah, kesimpulan materi kita kali ini yaitu tentang problematika pemerataan pendidikan adalah dalam penerapan pelaksanaan pemerataan pendidikan di Indonesia ini masih belum berjalan secara maksimal karena masih ada beberapa kendala khususnya di daerah terpencil yang jauh dari perkotaan sehingga kesulitan pemerintah dalam mengakses layanan pendidikan ini belum terdistribusi secara merata. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like video ini, komen, dan subscribe. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye-bye.